Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak kelas 11. Kita ketemu di pelajaran agama Hindu, materi yang kedua, pokok bahasan yang kedua, yaitu yajna dalam Mahabharata. Jadi, sebelum mulai pelajaran, mari kita awali pertemuan dengan melantunkan Saraswati Puja. Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Mi Sada. Selesai. Jadi mari kita lihat sebentar, ini masih sama. Kemudian tujuan pembelajaran, mampu memahami ajaran yajna dalam Mahabharata. Kemudian mampu mempraktikkan yajna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini membahas tentang pengertian dan hakikat yajna. Pengertian dan hakikat yajna tentunya kita harus melihat dulu akar kata yajna. Yajna itu berasal dari bahasa Sanskerta. Dari akar kata yaj yang artinya memuja. Kemudian kata yajna itu artinya kurban suci yang tulus ikhlas. Jadi, pemujaan yang dilaksanakan dengan mempergunakan korban suci sudah barang tentu memerlukan dukungan sikap dan mental yang suci juga. Sarana yang diperlakukan sebagai pelengkap sebuah yajna disebut dengan istilah upakara. Kemudian, upakara yang tertata dalam bentuk tertentu yang difungsikan sebagai sarana pemujaan keagungan Tuhan disebut dengan sesajen. Selanjutnya, upakara dapat diartikan memberikan pelayanan yang ramah tamah atau kebaikan hati. Dengan demikian, sudah semestinya setiap upakara yang dipersembahkan hendaknya dilandasi dengan kemantapan, ketulusan, dan kesucian hati yang diwujudkan dengan sikap dan perilaku ramah tamah bersumber dari hati yang hening dan hati suci. Selanjutnya, sesajen atau banten bukan makanan para dewa. Jadi itu perlu diingat dan digarisbawahi. Sesajen bukan makanan atau suatu para dewa ataupun pada Tuhan, melainkan sarana umat dalam menyampaikan dan mewujudkan rasa bakti dan syukur kepada Brahman atau Tuhan itu sendiri. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa kita melakukan yajna? Jadi kalau kita berbicara yajna, tidak serta-merta kita berbicara tentang odalan, tentang upacara. Jadi ada hal-hal yang di luar itu dikategorikan sebagai yajna. Salah satu contoh, ketika kita memberi bantuan ke orang lain itu juga termasuk yajna. Jadi kalau kita berbicara yajna, jangan hanya terkotak kepada sebatas upacara. Jadi kembali lagi kenapa kita melakukan yajna? Apa dasarnya kita melakukan yajna? Jadi kalau kita ditanya kenapa kita melakukan yajna, itu disebabkan karena kita memiliki hutang yang disebut dengan trirena. Jadi karena hutang ini kita harus melakukan yajna karena kita membayar hutang dengan melakukan yajna. Jadi 3 hutang itu, yang pertama ada Dewa Rena, kemudian Resi Rena, dan Pitra Rena. Dari ketiga hutang ini akan menimbulkan yang namanya panca yajna. Dewa Rena itu menimbulkan hutang kepada para dewa, kepada Tuhan, dan juga kepada para buta. Kemudian Resi Rena kita berhutang kepada para maharesi, kepada guru, dan kemudian Pitra Rena kita hutang kepada leluhur dan sesama manusia. Jadi ketiganya inilah yang menimbulkan kita melakukan yajna. Nah, ini kemudian ada sloka yang menguatkan tentang kenapa kita harus melakukan yajna. Ini ada di dalam sloka Yajurveda Mandala 18 sloka 3. Jadi kitab yang khusus membahas tentang yajna itu adalah kitab Yajurveda. Nanti di Yajurveda itu ada 2, Yajurveda hitam dan Yajurveda putih. Kresna dan Kresna Yajurveda, kemudian lagi satu hitam sama putih Yajurveda. Jadi yang satu menguraikan tentang tata cara melakukan yajna, yang satu menguraikan tentang cara untuk mengucapkan, mengantarkan yajna seperti mantra dan lain sebagainya. Jadi ini bunyi slokanya setelah diterjemahkan. Dengan sarana persembahan di dalam kurung yajna, semoga kami memperoleh sifat-sifat yang berikut ini: kemuliaan, kejayaan, kekuatan rohani, kekuatan jasmaniah, dan
kesejahteraan serta perlindungan diri. Jadi dengan melakukan yadnya kita berharap, entah dalam bentuk apapun yadnya itu, kita berharap memperoleh kemuliaan, kejayaan, kekuatan rohani, kekuatan jasmani, kesejahteraan dan perlindungan. Jadi ini dasarnya kenapa kita melakukan yadnya. Ini sumbernya ada di Yajurveda. Selanjutnya kita masuk di bagian-bagian yadnya. Yang pertama itu ada dewa yadnya, korban suci yang ditunjukkan kepada para dewa, pada Tuhan Yang Maha Esa serta manifestasinya. Resi yadnya, korban suci yang dipersembahkan kepada para maharesi, kepada guru. Kemudian pitra yadnya, korban suci yang dipersembahkan kepada roh leluhur. Kemudian buta yadnya, korban suci yang dipersembahkan kepada para buta atau makhluk yang berada di bawah kita. Kemudian yang terakhir adalah manusia yadnya, korban suci yang dipersembahkan kepada manusia atau pada sesama. Jadi ini merupakan bagian-bagian dari pancayatnya. Selanjutnya ini ada tugas. Tugasnya itu adalah apakah yang dimaksud dengan yadnya, dan jelaskan salah satu contoh yang sudah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tugas yang pertama. Ini tugas yang kedua. Sebutkan bagian-bagian dari pancayatnya dan berikan masing-masing satu contohnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita berbicara yadnya jangan terkotak hanya sebatas upakara. Kemudian itu yang bisa Pak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mari kita tutup pertemuan dengan melantunkan doa penutup. Om sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhavit. Om shanti shanti shanti. Om selesai.